intervensi guru ke anak-anak masih ada sekarang. Anak-anak itu nggak usah ikut bimbel ke gurunya kan nggak apa-apa, tergantung pilihan kan. Seperti ya. itu. Mas Bagus Suparjiono. Yes. Manajer Genza Education. Wah, apa itu Genza? X Lembaga Pendidikan Primagama Batu Raja. Genza salah satu bimbingan belajar untuk kegiatan tambahan belajar anak-anak kita Di luar sekolah. Di luar sekolah. Yang luar biasa tentunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Bagus Suparjiono, dan ini beliau, Yai Imam Yadin, ya. Dan Mas Topan, sama staf kita yang cantik-cantik. Asik. Mbak Amanda sama Mbak Bintang. Amanda Wae. Yang siap untuk membimbing adik-adik di Genza Education. Itu berdirinya kapan Genza ini? Untuk Genza itu sebenarnya kan dari Primagama. Oh, transisi. Ya, transisi. Maksudnya Primagama sudah lama, dari sejak ada di Batu Raja sekitar tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Primagama sampai ya baru tahun kemarin sebenarnya langsung kita beralih ke Genza. Mengapa Genza? Karena Genza di sini banyak sekali kegiatannya yang memberikan edukasi ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, terutama dari SD, SMP, dan SMA. Untuk tambahan belajar tentunya seperti itu. Mau masuk, bahkan kita sekarang membuka bimbingan belajar untuk kedinasan, kemudian TNI Polri. Semuanya ada di Genza, jadi nggak perlu jauh-jauh ke Palembang, cukup di Batu Raja, semuanya ada. Ini lengkap ya? Lengkap semuanya. SD, SMP, SMA, ya. Kemudian TNI Tentara, ya, kedinasan, TNI Samo, ya, TNI Polisi, ya. Kedinasan. Itu pendidikan atau jalur gimana itu? Pendidikan. Jadi kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kedinasan, ke TNI Polri kan perlu edukasi, perlu tambahan ilmu. Untuk penjas ini kita kerjasama dengan kawan-kawan dari Dodik Lapor untuk fisiknya seperti itu. Untuk masuk ke kedinasan kan fisik perlu, kemudian TNI Polri apalagi seperti itu. Kalau untuk masuk perguruan tinggi, yang jelas kita mendukung dengan tambahan belajar untuk masuk jurusan, karena kita dari nilai raport itu adik-adik itu sudah bisa dilihat potensinya. Mau ngambil ke jurusan apa, kita sudah bisa melihat di situ. Jadi cukup nilai raport dari kelas 12, dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 5 ya. Semester 5 seperti itu. Jadi sudah bisa dilihat potensinya, mau masuk ke kedokteran silakan, mau masuk ke teknik silakan, mau masuk ke akuntansi silakan. Tapi yang jelas kita melalui itu jalur prestasi, tanpa tes bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Artinya sudah ada kerjasama dong? Kerjasama yang pasti biasa kita mendidik anak-anak dari sekolah-sekolah atau bahkan di luar itu secara individu mereka dengan dengan tidak ada keterpaksaan mereka datang ke Genza untuk tambahan ilmu itu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Di sini paket-paket itu ya? Kalau dilihat dari biaya, kita kan dari kelas 3 SD, SMP, jenjangnya ya? SMP, kemudian SMA itu kan beda-beda. Jadi untuk biaya harganya itu kan macam-macam. Jadi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Gitu kan. Yang lebih rendah ya lebih rendah biayanya seperti itu. Itu per tahun atau per semester? 1 tahun, tapi boleh diangsur. Ya. Berapa kali? Bebas sih. Jadi kita nggak ada harus berapa kali, nggak ada. Ya. Yang penting setahun itu selesai. Gitu harus aja. Setahun? Iya, setahun selesai. Nggak boleh lebih? Boleh, kita kan ada buka kelas 3 semester. Jadi kelas 10 bisa masuk di semester 2, tapi masuk lagi di kelas 11, masuk bisa langsung. Langsung, jadi sudah langsung menjadi siswa kita dari kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 nanti bisa juga seperti itu. Ya. Sejauh ini yang sudah kerjasama, yang gabung lah ya di Genza itu sekolah mana aja nih? Kalau sekolah kan mungkin banyak ya. Banyak ya? Ya karena kita kan di OKU apalagi kan sebagai kota pendidikan. Ya. Itu kita mempersiapkan untuk anak-anak didik itu memang ya tidak keliru untuk pilihan jurusannya. Maksudnya seperti itu loh. Jadi kelas SD itu sudah kita arahkan untuk masuk ke
kedinasan bisa masuk ke perguruan tinggi melalui apa pilihannya jurusan itu. Tapi tetap kita lihat, harus kita analisis, tidak memaksakan anak juga, dan kita juga tidak memberikan langsung harus pilihan ini enggak ya. Jadi kita tetap ada pantauan dari sekolah, apa yang sekolah itu juruskan, nah kita tinggal ngimbangi aja. Karena ada sesuatu bidang studi yang tentunya menjadi patokan. Kalau dia mau masuk ke kedokteran itu kan minimal matematika, ya itu harus oke. Kemudian sama biologi, ya. Kalau kita sudah mampu ke situ, anak-anak sudah mau ke situ, udah kita bisa mengarahkan ke sana, ke kedokteran Unsri bisa, bahkan kedokteran UGM juga bisa melalui jalur prestasi. Terus kurikulum yang dipakai apa sih? Menyesuaikan dengan sekolah, ya kan ada yang merdeka belum selesai juga ini. Ya, ganti lagi. Ada yang kurikulum sekarang kan kurikulum yang terbaru. Ada yang memang kurikulum yang akan datang ini kan semua bidang studi harus diajarkan lagi ya. Tidak ada yang menggunakan apa ya, kalau sekarang kita ada P5 itu kan tidak ada. Jadi anak lebih terfokus ke bidang studi, karena semua anak itu harus tahu kemampuan bidang studi. Walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya matematika, biologi, fisika, tapi anak dasarnya itu sudah paham. Karena kalau nggak salah tahun ini nih mulai menerapkan yang jurusan IPA IPS dan bahasa kalau salah. Menteri baru ini Mbak ya. Nah, artinya kurikulum Genza harus mengikuti itu dong. Yes, benar. Tidak baku misalnya kurikulum 13, kurikulum apa merdeka walaupun tidak merdeka gitu kan. Ya sebenarnya kalau dari anak SMP itu kan sudah mengarah ke sana sudah bisa sebenarnya. Anak itu lebih potensi ke IPA atau PS sudah bisa dilihat dari tes kemampuan anak di tempat kita itu kan ada. Jadi kita mau melihat jurusan apa dari kelas 9 SMP itu sudah bisa. Pas kelas 10 masuk SMA itu guru-guru nggak usah repot lagi, langsung bisa masukkan ke anak ini ke potensi IPA. Nah ini potensi IPS atau bahasa seperti itu. Ada semuanya. Dari kelas 3 SMP ya, 9 SMP, ya? Sudah bisa diarahkan untuk nyuruskan ini IPA, IPS, ataupun bahasa ya? Kalau jurusan bahasa ada kemungkinan banyak produk wartawan lagi. Bisa. Ya dari bahasa itu kalau wartawan. Iya, walaupun kadang-kadang Pak Ustadz itu tuh beda antara bahasa media dengan bahasa kurikulum yang diajarkan. Benar. Tapi kan dasarnya sudah paham. Ya. Apalagi tentang pembentukan kata itu kan. Ini kebetulan Mbak Manda juga kadang menulis di online itu kan sudah salah itu kawan-kawan wartawan itu kan. Itulah yang perlu kita ada edukasi seperti itu. Kalau nggak dari awal itu ya banyak salahnya. Tapi kalau udah dari awal sudah memahami itu, kemudian narasinya bagus, dibaca pun oleh masyarakat sudah enak, bacanya di koran online maupun koran cetak sudah enak benar gitu loh. Benar. Kalau bahasa kami itu Pak Ustadz itu membiasakan menulis berita itu seperti kita membaca koran, tidak muter-muter, ya kan? Memposisikan kita sebagai membaca. Oh, contoh nih kasus ini sama, artinya kadang ada yang muter-muter lah, di mana leadnya dibalik ke bawah, intinya kan. Kemudian, nah dari beberapa kurikulum artinya mengikuti zaman lah ya. Itu prestasi apa sih yang sudah diberikan, yang ditelurkan Genza selama ini? Kalau prestasi itu langsung ke publik lah ya, ke masyarakat. Kan kalau yang menikmati kan bukan yang menikmati ya, yang merasakan kan masyarakat. Alumni kita sekarang di mana-mana ada, ya kan? Di mana nih contohnya? Di mana? Ya kemudian di kedokteran Unsri ada, ya sekarang sudah jadi dokter ada. Kemudian masuk polisi kemarin, tentara ada. Baru kemarin lulus kemarin ada tentara. Kemudian yang sudah menjabat di pemerintah ada, di swasta apalagi BMD ada, di BRI juga ada, direktur BRI ada sekarang, seperti itu. Alumni ataupun jebolan Genza? Iya. Genza itu apa Primagama ya? Siap. Artinya di seluruh sektor tuh ada? Ada, semuanya ada. Di wartawan belum ada. Wartawan belum ada. Wartawan ada enggak? Wartawannya si Ahmad lah wartawannya. Kalau untuk tenaga pendidik dari mana aja tuh? Latar belakangnya? Alhamdulillah kalau tenaga pendidik kita seleksi memang khusus dari OKU ini. Karena memang OKU Ibat punya produk lokal ya? Ya, punya universitas terkenal di Sumsel ini kan Unsri. Bengkulu ada, alumni Bengkulu juga, IAIN juga ada. Oh ada? Nah, ini alumni IAIN. Oh mana alumni IAIN? Jurusan apa itu? Bintang ini. Fakultasnya apa?
Udah, wah, sudah lulus. Udah. Tahun kapan? 2024. Oh, 2024 baru berarti. Baru. Ya. Berarti junior, eh? Oh, apa nggak nyasar balik ke Genza ini? Satu circle ya, satu jurusan ya. Sama kita sebetulnya sama-sama alumni, Mbak. Kita judi UIN, cuma kami itu salah kiblat. Ya, aku salah kiblat. Sarjana hukum Islam, tapi gawe di media. Tapi ada untungnya memfilter hal-hal yang negatif, yang tidak bagus. Mungkin kalau bukan jurusan alumni IAIN dulu, sekarang UIN, kalau sudah ngibang ngemon akerwan, banyak ketua BMI itu alumni kita, ketua MUI juga banyak yang sudah bekerja di OKU itu loh. Artinya jangan pernah malu kuliah dimanapun itu. Kemudian artinya dari seluruh sektor ya, seluruh sektor dari kurikulum, kemudian tenaga pendidik, Nah itu jam belajarnya gimana, Gus? Jam belajar itu kan bisa fleksibel, tergantung pada pilihan anak-anak kita mau masuk. Kalau pagi kita juga siapkan kelas pagi. Kalau siang monggo, kalau sore monggo, malam pun kita siap. Jadi ada malam? Kadang ya karena kita memang kurikulum kita sekarang mengharuskan anak-anak full day, ya silakan full day dari sekolah dari jam 7 sampai jam 4. Ya. Buka dari maghrib sampai jam 9, selesai untuk malamnya seperti itu. Oh, banyak juga berarti. Dari pagi pokoknya full dari pagi sampai malam ada. Tidak kaku sekian-sekian Enggak, pokoknya permintaan dari adik-adik itulah kosongnya di mana gitu kan. Tapi yang jelas mereka adik-adik kita itu kalau belajar di Genza itu enggak cuma pas belajarnya saja. Kadang kalau mempunyai problem atau PR atau yang tidak jelas di sekolah bisa dikonsultasikan sama instruktur kita di Genza. Dikerjakan di guru-gurunya ya, sama guru-gurunya ya. Konsultasi ya, bukan dikerjakan ya. Oh, konsultasi. Konsultasikan, bukan dikerjakan. Sharing berarti ya. Ya. Oh, kalau untuk tenaga pendidik ada berapa orang? Kita sekitar 30-an ya. Tenaga pendidik? 30. Banyak memang banyak. Allah satu. 30 itu yang formal, maksudnya memang kalau yang SD sesuai dengan minatnya ke SD ya kita kasih ke SD. Kemudian yang SMP, SMA. Oh, sesuai dengan jenjangnya ya. Memang apa bisa semuanya kita backup ke semuanya. Tapi karena kadang instruktur kita itu kalau ngajar untuk SD nggak mampu ya serahkan kepada yang mampu untuk yang SD. Jadi biar connect seperti itu. Karena kalau udah biasa ngajar di SMA ngajar SD tetap nggak paham. Iya. Ya, seperti itu. Itu seluruh mata pelajaran. Kecuali agama dan olahraga. Lah, kenapa agama tidak? Agama ini kita sebenarnya kasih ke instruktur. Sini saya ngajarnya. Boleh. Instruktur terus terang. Saya di Genza itu harus dibuka dengan doa. Minimal untuk belajarnya. Kemudian ditutup dengan hamdalah seperti itu. Iya. Yang agama Muslim. Itu wajib. Ya, wajib. Ambil berkahnya. Sudah kita sampaikan ke instruktur seperti itu. Walaupun non-Muslim juga? Non-Muslim kan kita menyesuaikan aja. Oh, menyesuaikan. Ya, harus disesuaikan dengan non-Muslim. Tapi non-Muslim ada ya? Ada. Non-Muslim ada. Itu kapan? Dan severis pun ada kita. Itu kapan mapel agama itu ada? Kalau agama kita kan masuk ke struktur masing-masing, maksudnya dengan doa tadi. Kalau agama kita memang belum ke sana maksudnya. Atau mau arah ke sana kita ambil dulu apa ya, siapa-siapa yang ngajar itu ya. Tapi kan kita ada alumni dari N juga ada. Oh iya, alumni ini. Ya, dakwah ini. Harus berdakwah loh. Yang hukum Islam harus diajar, Mas. Oh, jangan salah. Media ya. Iya, kita nih pacak galau jadi memang itu kan. Nah, umum payo, nah agama payo gitu nah. Per hari itu berapa jam? Siswa diajarin? 2 jam 2 mata pelajaran. Sekali pertemuan? Sekali pertemuan. 2 jam 2 mata pelajaran? Ya, itu yang harus, yang wajib diikuti. Oh. Ya, tapi di luar itu ya monggo, konsultasikan aja sama instrukturnya. Karena instruktur juga harus siap minta ada bantuan dari anak-anak untuk konsultasi harus siap. Walaupun dia di rumah melalui media HP kan bisa konsultasi. Boleh. Sangat diperbolehkan dan memang diwajibkan untuk instruktur. Karena kadang-kadang itu ini, Mas Bagus. Di tempat kursus dia ngajar. Saking pinternya guru instruktur, dia narik siswa di rumah. Ada. Sudah sama aku Mela, usah ke lembaga. Mahal situ. Itu ada mah itu. Sangat ada. Oknum-oknum itu.
Iya. Oh, tapi tidak menyalahi kan? Kalau awalnya itu kan sesuai dengan dulu pada waktu dinas pendidikan itu sudah kita fokus ke sekolah, nggak usah ngurusin masalah bimbel. Itu sebenarnya harus sudah mengetahui sih, harusnya sudah paham kan seperti itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang bahkan intervensi guru ke anak-anak masih ada sekarang. Ada. Harus ikut ke gurunya, masih ada. Seharusnya? Seharusnya kan dibebaskan anak-anak itu nggak usah ikut bimbel ke gurunya kan nggak apa-apa, tergantung pilihan kan seperti itu. Ya, yang penting kan di sekolah sudah ikut, dia sudah sekolah. Untuk di luarnya ya monggo. Karena kadang anak-anak itu bahkan lebih apa ya, lebih mengeluarkan ide-idenya di tempat bimbel. Itu di sekolah kan karena mungkin takut sama gurunya. Benar. Ya, kalau di bimbel karena kita memang seperti adik sama kakak, konsultasinya kan cepat seperti itu. Sistem pendidikan dilakukan gimana antara instruktur dengan siswa? Kekeluargaan atau antara guru kayak dengan di sekolah? Kamu harus ini. Enggak, kalau itu enggak dipakai. Pokoknya konsultasi. Lebih banyak ke problem solving. Jadi kegiatan anak apa kita tanyakan, apa yang belum jelas seperti itu harus kita follow up seperti itu. Tapi tetap berpacu pada materi yang akan kita sampaikan pada kurikulum yang ada. Jangan lepas dari kurikulum di sekolah, nggak bisa. Mengikuti lah ya. Ya, mengikuti itu. Mengikuti kurikulum ya. Yes, benar. Di sini kan mulai sudah agak terkikis nih ya. Bahkan yang saya lihat ini dari di Batu Raja itu yang masih eksis saya sekedar dulu Primagama. Sekarang eksis itu apa sih penyebabnya? Ya karena memang dari kepercayaan sih, kepercayaan masyarakat kepada kita bahwa bimbingan kita dari Primagama ke Ginjal sebenarnya sama. Saya katakan sama, mengapa? Ya karena orang-orangnya itu semua, instrukturnya juga gitu, bimbingan ke instruktur juga seperti itu. Kemudian prestasi anak-anaknya juga ya kita lihat sendiri kan, luar biasa seperti itu. Kalau melihat bimbel itu industri, maksudnya industri bimbel itu tidak ada batasnya, bahkan tidak akan ditutup. Namanya pendidikan itu kalau ditutup sudah ya kiamat itu aja. Jadi siapapun yang mau buka bimbel atau ada bimbel di, maksudnya bukan di sekolah loh ya, silakan. Karena memang ini pilihan ke siswa kan, seperti itu. Semakin banyak bimbel, justru semakin banyak bahwa kita itu punya kualitas di OKU ini. Ya, kalau nggak ada bimbel berarti ya anak stagnan di situ. Setahu juragan bimbel juragan bimbel itu di OKU ini masih ada berapa sih bimbel? Bimbel yang kelihatan itu yang bukan dari sekolah ya. Itu ada berapa? Satu, dua ya, khusus bahasa Inggris ada. Itu khusus bahasa Inggris tapi bukan mapel kan? Ada. Ya. Jadi mulai terkikis dong? Ya mungkin karena COVID kemarin itu kan sebenarnya kan membunuh secara itu cepat sangat ya? Pengaruh, termasuk kita kan pengaruh juga. Ya, sangat terpengaruh. Tapi karena memang orang tua habis COVID apalagi ini merasakan bahkan kebijakan itu kan sekarang kementerian ya sudah tidak lagi menggunakan online, habis tidak ada lagi, kembalikan ke buku ya. Buku itu yang merupakan apa ya, kalau anak itu terfokus pada HP itu yang dilihat isi yang lainnya. Kalau buku hanya buku saja ini sudah terfokus seperti itu. Kemudian karakter kan mati anak-anak, berani sama kawannya, berani sama gurunya ya, karena memang online itu penyebabnya. Tapi boleh nggak kita pakai? Boleh, HP itu boleh dipakai, tapi sebatas untuk kegiatan belajar. Mohon info ya. Info itu tolong untuk yang aplikasi-aplikasi yang tidak mengedukasi ya kalau bisa dihapus. Itu aja. Ya, untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini, karena masih banyak. Bahkan judi online pun melalui masuk ke anak-anak kan seperti itu. Ya dari game itu ada, memang ada. Iya. Itu tolong kalau bisa langsung kita hapus dari kementerian sana, hapus. Ya, karena memang resikonya anak kita, karakter kita nggak jalan. Karakter anak kita itu tetap ngeblank. Gitu. Memang kemarin COVID itu nggak ada hasil waktu. Apa namanya itu? Nggak ada hasil. Belajar luring ya? Apa hasilnya? Punya gelar LC. Iya. Apa? Lulusan Copit. Alumni Copit itu. LC Mesir. Itu kan? Itu LC benar pendidikan. Ini kan lulusan Copit itu loh. Ya sama karakter. Kadang dia itu belajar online, atasnya seragam, tapi bawahnya sudah biasa. Celana pendek itu kan sebenarnya sudah membohongi dirinya dan membohongi dia kan seperti itu. Itu sudah disampaikan oleh ketua kita, Dewan Masjid kita, Bapak Dr. Musodik. Ya itulah karakter-karakter yang membunuh anak dari situ. Belajar untuk bohong gitu ya? Ya memang belajar bohong benar itu. Bukan belajar bohong, memang bohong gitu.
gitu kan. Yang penting kita udah online, ya sudah pakai seragam aja. Nggak tahunya bawahnya seperti itu. Celana pendek maaf ya. Makanya sekarang kalau bisa memang tidak ada lagi belajar melalui online, langsung tatap muka. Itu yang lebih jalan, karakternya lebih maju. Bahkan perasaan anak itu lebih dirasakan oleh instruktur kita. Jadi kita lihat langsung. Ya, dia berangkat dari rumah ke Ginza itu kalau murung itu karena apa? Itu kan bisa langsung kita lihat, nggak bisa lihat dari HP. Psikologinya ya. Psikologinya sudah bisa dilihat. Fasilitas yang diberikan Genza terhadap siswa apa gitu? Yang jelas buku, panduan itu lengkap. Kemudian ya ruang belajar kita yang nyaman. Berkipas atau ber-AC? AC. Berkipas sudah nggak zaman lagi. Kemudian modul-modul ya? Modul. Itu paket dengan pendaftaran awal? Iya, langsung. Oh, artinya lebih mudah ya? Iya. Itu pakai speaker atau langsung tatap muka pembelajarannya? Langsung tatap muka. Tapi kalau mau melihat melalui media, kita juga siapin media sebenarnya. Media yang langsung nonton bersama, bukan melalui Android gitu. Jadi biar problemnya tahu semuanya. Gitu. Ya, pakai proyektor ya? Proyektor atau TV besar itu kita pakai. Satu kelas berapa orang? Satu kelas maksimal kita hanya 15. Maksimal. Nggak bisa lebih. Kita lihat dari ruang-ruangannya, nggak lebih dari itu. Satu guru atau 2 guru? Satu guru ya. Kalau lebih dari 15 ngaku deh Mas? Ya kurang efisien, kurang efektif maksudnya. Anak-anak problemnya kan berbeda-beda. Tahu ya, karena kita kan dari anak SMA 4 sama SMA 1 kadang kan beda. Pelajarannya PR-nya kan beda juga di mana. Jadi kita lebih terfokus ke situ. Tapi kita buka dulu yang ini, bab ini ya. Bab mungkin tentang pertumbuhan apa sel atau apa gitu kan. Ternyata di SMA 1 sama SMA 4 kan sudah beda, berbeda. Jadi kita inilah yang menjadi apa ya, penengahnya seperti itu. Harus kemana gitu kan. Tapi semuanya dapat, anak-anak itu semuanya dapat. Mentor lah ya. Prestasi yang pernah diberikan lah ya Genza mungkin untuk siswanya sendiri, untuk masyarakat apa kira-kira? Prestasi sekolah sangat mendukung banget. Itu ajalah prestasinya. Prestasi anak-anak masuk Genza, kemudian di sekolah itu minimal 10 besar ranking gitu loh. Ranking 10 besar. Minimal? Karena memang anak-anak, saya bukan menyalahkan yang tidak bimbel. Karena kadang kegiatan mereka kebiasaan ya, tergantung kebiasaan anak. Kalau sudah mereka pintar di sekolah, dia tidak mau tersaingi. Ya. Itu aja sih. Dengan cara apa? Kurangnya ya sudah kita masuk ke bimbel seperti itu. Nah, itu kan sudah merupakan suatu kebutuhan bimbel itu. Bukan merupakan suatu ini lagi ya, atau hobi lagi, tapi kebutuhan dalam arti ya harus bimbel lah. Ini ada Top Innovation Choice Award apa nih maksudnya nih? Penghargaan untuk Genzanya? Ya, penghargaan baru 2 tahun berjalan sudah mendapatkan beberapa penghargaan itu dari Kementerian Pendidikan ada, dari wirausaha ada juga seperti itu. Ini ada juga di situ sudah terpampang juga sebenarnya Genza Education ya, kepada Genza Reneng ya, Training Management System. Jadi manajemen kita itu memang sudah tidak diragukan lagi ya. Kegiatan kita sudah diragukan lagi, sudah dapat membuat seperti itu. Untuk daftar ini ada seleksinya ada awal mula? Nggak perlu kita seleksi, justru malah anak yang kurang mampu ke bidang studi apa, masuk ke Genza lah, kita mampukan seperti itu. Kita kondisikan ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, itulah intinya seperti itu. Ya, masalah kedinasan apalagi sekarang itu mau masuk ke dinasan itu kan anak-anak terutama itu nggak tahu dia masuk ke perhubungan atau ke kereta api, STTD ya. Dia kan nggak tahu, atau bahkan ke STAN atau ke STPDN harus apa yang harus disiapkan mata pelajarannya seperti itu kan, mereka nggak paham ya. Jadi kita udah pokoknya terakhir matematika dasar itu harus mampu sekian-sekian, harus ada ukurannya. Karena kalau ukurannya tidak minimal 85% masuk ke dinasan apapun sudah nggak diterima. Minimal dasar nilai itu ada. Kedinasan seperti itu. Nilai rapotnya? Nilai rapot, iya nilai rapot. Harus mencapai segitu dulu. Itu baru bisa seleksi. Sebelum itu nilainya nggak bisa seleksi. Gitu. Itu nilai murni atau nilai rekayasa? Nilai murni, ya nilai murni. Nggak tahu atau nilai rekayasa. Yang penting nilai rapot yang diterima. Ya, mereka kan langsung dimasukkan ke link pendaftaran ke STAN ya. Nilainya berapa? Kalau nggak nyampe 8,5 ya sudah, mesti gagal di awal. Iya, gagal di awal.
masuk mendaftar masuk, tapi sudah gagal untuk seleksi yang lainnya, sudah nggak bisa lagi. Mentok berarti ya. Mentok ke situ. Oke. Terakhir untuk masyarakat Toko nih Pak, Mas Bagus, terkait lembaga pendidikan Genza ini, apa kira-kira? Yang jelas untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu semuanya, potensi anak itu sangat luar biasa. Tidak ada yang namanya anak bodoh. Ya, saya yakin semua anak punya potensi. Kadang kita sendiri sebagai orang tua belum tahu potensi anak kita itu ke IPA atau IPS, ya, atau bahkan dia masuk ke kedokteran atau masuk ke akuntansi, bahkan orang tua itu belum tahu. Jangan dipaksa anak yang mampu IPS harus masuk ke kedokteran, jangan dipaksa. Anak yang mampu untuk masalah matematika biologi jangan dipaksa untuk masuk akuntansi. Ya, serahkan ke Genza. Ya, kita sudah ada potensi awal ada untuk anak itu lebih cenderung ke sana. Karena salahnya apa, udah masuk ke sana nanti kepaksa anak itu. Ya. Dan nggak enjoy juga. Jadi mungkin dulu Mang Ben itu udah khusus di Genza mungkin. Jadi media kan. Memang iya nian. Aku dulu kan sekolah dipaksa suruh tarbiyah. Ya, benar. Kan ada pilihan di tarbiyah disalurkan ke syariah. Reportasi. Itu bukan reportase. Tapi ternyata syariah. Iya, karena maaf Mas Basuki, keluarga besar kami ini guru. Ternyata dari sebagian guru kami yang nyeleneh itu tadi jurusan syariah. Ya nggak apa-apa sih, tarbiyah kan memang harus dini. Ya. Tarbiyah itu nggak bisa, harus dari keluarga itulah munculnya dari awal. Pendidikan anak itu munculnya dari awal, dari karakter keluarga. Itu munculnya. Nggak bisa enggak. Iya, kalau keluarga kita sudah menghindari memberikan tarbiyah ke anak-anak, sudah anak itu nggak tahu arahnya. Gitu aja sih. Ya kan guru, karena kami kan keluarga kami banyak jadi guru. Nah, coba kamu jadi guru benak, ya kan? Pas daftar disalurkan ke syariah. Sudah lulus ke syariah, jadi wartawan, kan nyambung. Tapi alhamdulillah karena itulah nyambung lah wartawan. Disambungkan. Iya. Wartawan teknologi. Oke, terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Sekali lagi jangan lupa gabung daftar di Genza. Karena satu-satunya yang luar biasa prestasinya dari seluruh sektor alumni Genza itu ada. Dari pejabat, polisian, tentara, pebisnis, pengusaha, wartawan dulu. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ya. Sip. Sukses untuk Genza. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Aku satu, yes. Iya. Jadi lah.